dilihat penjualannya naik 30% YoY dibandingkan kuartal pertama tahun 2021. Ibu sekalian, pemaparan singkat dari kami. Jika ada pertanyaan, kami persilahkan. Terima kasih. Ada yang bertanya dari Ibu Yunia, investor. Oh, di on. Oh ya udah, oke. Dari yang fisik dulu ya, silakan. Ya, perkenalkan, selamat siang Bapak Direksi. Saya Tama dari Investor Publik. Saya mau menanyakan yang pertama itu, kalau saya lihat dari laporan keuangan kuartal 1 dan laporan tahunan 2021, kuartal 1 2022 dan laporan tahunan 2021 itu saya lihat di account di piutangnya itu mengalami kenaikan yang sangat signifikan sih. Sangat signifikan. Nah, ini menurut saya sangat tidak baik gitu. Kenapa kenaikan piutang itu bisa terjadi signifikan hampir 60% kalau di di laporan tahunan 2021, kemudian di kuartal 1 2022 tuh ya masih naik gitu piutangnya. Itu sih yang pertama. Yang kedua itu bagaimana strategi perusahaan, kan kalau saya lihat dari cost of good sales atau COGM dari Inci ini kan terutama banyak di bahan baku ya Pak. Bahan baku. Nah itu terutama dengan harga metanol kalau nggak salah ya. Harga metanol, nah itu kan di tahun 2020 kan kalau kita lihat harga metanol emang cukup rendah ya dibanding 2021 dan 2022. Nah itu bagaimana strategi perusahaan Inci ini untuk melakukan navigasi atau mitigasi untuk cost raw material ini. Terima kasih. Langsung jawab. Baik, terima kasih Pak atas pertanyaannya. Untuk pertanyaan pertama, memang kalau kita lihat kalau kita bandingkan tahun 2022 dibandingkan dengan tahun 2021, nilai piutang ada naik. Tapi untuk kenaikan ini adalah karena memang nilai jual kita di tahun 2002 itu bisa lebih kompetitif dan lebih baik ya. Artinya kita berhasil untuk ada mendorong kenaikan harga karena memang didorong oleh kenaikan bahan baku juga. Dan di 2022 ini kita berhasil melakukan itu sehingga secara nilai itu ada penambahan. Nah, jadi makanya kita lihat per 31 Maret 2022 dibandingkan per 31 Desember 2021 itu nilai piutangnya agak naik sedikit. Lalu kalau untuk metanol itu adalah kami terus berusaha untuk mencari sourcing dan storage. Karena seperti Bapak ketahui bahwa metanol itu liquid dan storage ini memang harus ada di pelabuhan ya. Dan itu tetap kita usahakan supaya memang kita bisa melakukan stocking lebih banyak. Tapi kembali lagi bahwa ini seringkali di-drive oleh international market. Dan kebetulan selama ini kita dalam sisi reorder point dan juga sisi quantity nggak pernah kekurangan. Tapi memang untuk supaya lebih mendapatkan quantity yang lebih besar pada harga-harga murah, tentu saja storage ini menjadi hal yang penting. Ini kita sedang berusaha terus karena
storage ini memang harus istilahnya ya hanya sebagian kecil yang mereka yang tahu untuk menguasai storage itu. Tapi itu kita jalankan terus. Tapi sambil jalan sebetulnya kita bisa ikuti harga-harga metanol ini dengan baik. Terima kasih. Apa sudah cukup, Bapak? Sudah? Oke. Pertanyaan selanjutnya dari online, dari Yunia, Investor Daily. Yang pertama, berapa jumlah capex yang disiapkan di tahun ini dan dianggarkan untuk apa saja? Yang kedua, pertanyaannya, dari total target pendapatan tahun 2022 sudah terserap berapa persen? Silakan, Pak. Terima kasih dari Ibu Yuni. Capex tentu saja kita anggarkan untuk yang berkaitan dengan fasilitas pabrik ya, equipment, machinery, dan lebih banyak untuk menunjang operasional produksi. Jadi di tahun 2022 kita sudah estimasi untuk mengarah ke sana. Mungkin angkanya kurang lebih antara 6 sampai 8 M ya. Sehingga kita akan kontinuitas operasional produksi itu terjaga. Lalu kemudian yang sudah diserap tentu saja baru 3 bulan terakhir ini masih belum banyak karena capex itu kita atur sesuai dengan cash flow dan sesuai dengan perencanaan di operasional pabrik kapan itu akan terjadi. Tapi itu sudah ada dalam budget capex kita. Terima kasih. Ada yang mau bertanya lagi? Ada yang mau ditanyakan mungkin? Silakan angkat tangan, terusnya bisa disebutkan nama dan dari mana. Atau jika pemegang saham mungkin bisa disebutkan jumlah sahamnya. Ada pertanyaan lagi dari online, dari Ibu Yunia lagi, apakah ada pembagian dividen di tahun 2022? Baik, terima kasih Ibu Yunia. Kalau kita melihat dari historical perjalanan kita, setidaknya 5 tahun terakhir, bahwa kita selalu membagikan dividen pada saat memang kita bisa mengalokasikan antara operasional dan dividen pemegang saham. Seperti kita ketahui, untuk tahun buku 2017 kita bagikan dividen, tahun buku 2019 kita bagikan dividen, tahun buku 2020 pun kita bagikan dividen. Hanya memang tahun buku 2021 sama-sama kita ketahui situasinya kurang menguntungkan, kita tidak bagikan dividen. Jadi untuk tahun 2022, manajemen dan segenap karyawan berusaha sangat keras melakukan efisiensi dan penjualan yang semaksimal mungkin sehingga laba perusahaan juga sesuai dengan yang diinginkan dan pastinya kalau itu terjadi dividen akan dibagikan. Mari kita berusaha dan berdoa semuanya ini terlaksana. Tapi yakin manajemen dan segenap karyawan sedang mengusahakan ke sana melakukan efisiensi. Oke, mungkin yang hadir di sini ada yang mau bertanya? Oke, jika tidak saya ada pertanyaan juga dari di online Pak, di ruang chat. Itu dari Julian Kontan ya. Dari Kontan ada sekitar pertanyaan. Mungkin saya nanti satu-satu Bapak jawab ya Pak. Satu, boleh digambarkan seperti apa profil pelanggan Inci saat ini atau segmen pasar mana yang kontribusinya paling besar dalam penjualan Inci? Baik. Profil customer saat ini kita bisa bagi menjadi perusahaan yang katakanlah relatif besar, menengah dan kecil-kecil tapi banyak ya.
Nah, kalau kita lihat dari proporsi, sebetulnya dari proporsi penjualan secara rupiah, kita masih didominasi oleh perusahaan-perusahaan besar. Jadi komposisinya, situasinya seperti itu. Ya, dan customer kami itu mayoritas adalah bergerak di plywood dan particle board. Nah, yang besar ini di particle board ada dan di plywood ada. Oke, yang kedua, bagaimana Inci melihat prospek bisnis di semester 2 tahun 2022 versus semester 2 di tahun 2021? Apakah ada potensi lebih baik dan apa alasannya? Kami melihat kalau untuk semester 2 itu akan lebih baik dari 2001, dari semester 1. Dan itu juga sudah secara perjalanan ini kita juga sudah mengalami itu semua. Hanya kalau dibandingkan 2021, secara prospek bisnis ada lebih bagus daripada semester 1, tapi dari kami itu lebih melakukan pemilihan yang selektif dan supaya target-target dan apa yang kita canangkan itu kita bisa dapatkan ya. Tapi kalau dari prospek, semester 2 akan selalu lebih baik dari semester 1. Oke, untuk pertanyaan ketiga, dengan melihat prospek yang ada, apakah ada rencana ekspansi penambahan kapasitas produksi lagi di semester 2 2022 ini? Jika iya, berapa tambahan kapasitas yang ingin dipasang dan berapa anggaran yang sudah disiapkan untuk agenda ini? Kalau untuk 2022, kapasitas kita itu belum full. Jadi artinya kita berusaha untuk memenuhi kapasitas yang sudah ada. Kalau untuk 2022, karena kita masih ada ruang untuk meningkatkan kapasitas, bukan menambah mesin atau apa ya, tapi meningkatkan kapasitas terpasang yang sudah ada. Selanjutnya, Inci menetapkan target penjualan 450 miliar di tahun 2022. Lebih rendah dibanding realisasi penjualan tahun 2021 yang mencapai 520,71 miliar. Padahal target produksi Inci di tahun 2022 atau sebesar 117.500 ton itu lebih besar dibanding volume penjualan tahun 2021 yaitu 92.313 ton. Di sisi lain, realisasi penjualan Q12022 dan Q1 2021 juga mengalami kenaikan. Apakah pertimbangan Inci menetapkan target penjualan lebih rendah di 2022 dan apa strategi Inci untuk mengejar target 2022? Baik, kalau kita perhatikan lebih dalam, apa yang disampaikan tadi untuk jumlah produksi, itu adalah termasuk jumlah produksi formalin. Karena seperti kita ketahui bahwa untuk memproduksi resin, itu harus kita produksi formalin. Tapi kalau kita bicara penjualan, itu artinya adalah boleh dikatakan 90% atau 95% bahkan, itu adalah penjualan dari resin, bukan dari formalin. Sehingga apa? Sehingga kalau kita perhatikan lebih detail, jumlah target penjualan itu tahun 2022 itu lebih kecil daripada tahun sebelumnya. Jadi kalau ditelaah lebih jauh seperti itu. Jadi angka-angka yang ditarget produksi itu tidak semua terjual. Kenapa? Karena khususnya formalin itu adalah sebagai diproduksi lagi untuk jadi resin. Ya. Lalu kemudian kenapa tahun 2022 kita menargetkan lebih kecil dari tahun 2021? Karena kembali lagi bahwa strategi perusahaan di 2022 adalah secara internal kita melakukan efisiensi perbaikan di internal, kemudian juga untuk melakukan penjualan di customer itu adalah kita lebih selektif, tapi tidak
menghilangkan target profit yang harus didapatkan. Terima kasih. Oke, ada lagi yang bertanya? Oh, ada. Oke. Terima kasih. Nama saya Bonar Parulian Tambun, saya pemegang saham pribadi. Melihat laporan keuangan dari INCI ini sangat baik ya, bahkan di saat pandemi masih bisa untung di dalam perusahaan melalui laporan RTI. Yang ingin saya tanyakan ini kenapa harga sahamnya INCI ini mengalami penurunan gitu. Dari market itu agak turun gitu peminatnya. Apa ini kurang strategi untuk promosi atau gimana, kurang dikenal masyarakat, atau ada strategi lain dari pihak manajemen gitu. Terima kasih. Ya, seperti kita ketahui bahwa memang kalau untuk harga saham itu ada dipengaruhi oleh perusahaan dan juga market ya. Jadi di sini saya hanya ungkapkan dari sisi internal perusahaan. Tentu saja kalau kita melihat di 2021 itu kami pun secara perusahaan kurang baik dibandingkan 2020, sehingga penurunan ada efek itu juga penurunan di harga saham di 2021. Ada yang mau bertanya kembali? Oh, silakan dengan Pak Sep. Ya, terima kasih. Menyambung dari pertanyaan Bapak Direktur tadi, bahwa pelanggan INCI itu dia segmentasinya ada besar, sedikit, dan kecil banyak gitu ya Pak ya. Tapi disumbang dari yang besar-besar ini ya Pak. Nah kalau saya lihat untuk di kuartal 1 2022 itu yang besar itu dia kalau dilihat dari segmentasi penjualannya itu di kuartal 1 2022 itu tidak ada gitu. Tidak ada perusahaan ini. Nah itu apakah berdampak terhadap target ke depan untuk INCI dan bagaimana strateginya untuk lebih banyak untuk menggait perusahaan-perusahaan besar di luar yang customer yang sudah eksis gitu Pak. Itu sih, terima kasih. Terus sama satu lagi, kan kalau resin itu kan berhubungan sama riset and development ya Pak ya. Karena yang saya tahu itu spek untuk resin tiap pabrik itu kan berbeda-beda ya Pak ya. Berbeda-beda antara satu pabrik plywood yang satu dengan yang lain itu berbeda. Nah, bagaimana strategi untuk riset development atau new teknologi terbaru INCI gitu? Apakah ada pembaruan atau bagaimana? Terima kasih. Ya, baik. Kalau kita bicara di yang tahun 2022, seperti Bapak ungkapkan tadi, perusahaan besar yang kita masih ada, mungkin Bapak tahu ada salah satu customer kami yang ada di Kendal, itu adalah perusahaan besar yang kontribusi di kami juga. Lalu memang betul kalau Bapak perhatikan ada juga yang customer di awal tahun itu tidak ada, tapi kita sudah bisa kembali lagi. Itu salah satu grup perusahaan besar juga sudah kita mulai juga. Nah, jadi memang situasi itu terjadi ya. Dan strategi kami tentu saja kita selalu approach untuk perusahaan-perusahaan besar itu dengan dengan artinya produk-produk kita yang selama ini kita develop. Yang mana berkaitan dengan pertanyaan R&D tim kami itu selalu melakukan inovasi ya. Inovasi dalam arti karena seperti Bapak ketahui bahwa
standar quality dari plywood itu sudah ada international standard. Nah, sekarang artinya bagaimana tim R&D itu bisa menyesuaikan dan mengungguli dari kompetitor-kompetitor yang ada. Jadi itu sudah jelas bahwa kita lakukan research untuk produk development kita. Oke, terima kasih. Mungkin jika tidak ada pertanyaan lagi, atau masih ada yang bertanya? Saya tambahkan sedikit mengenai tadi itu ya, ada pertanyaan Bapak itu mengenai saham kita. Sebenarnya itu saham itu mulai turun itu karena first half dari tahun 2001 itu memang performance-nya kurang baik. Makanya saham itu waktu itu turun. Tapi kalau dilihat ya, tanggal 31 Mei atau 1 Juni itu sahamnya naik 24% dalam satu hari. Itu karena financial report kita langsung dipublish di koran, dan itu tiba-tiba mereka lihat begitu tip sahamnya keangkat. Jadi sebetulnya ini sesuatu kejadian yang natural ya di dalam pasar modal ya. Jadi mereka juga sebetulnya investor juga mengikuti laporan keuangan. Seperti kayak hari ini kita ada laporan keuangan, kalau memang kelihatannya nanti second quarter akan bagus, saya yakin besok juga sahamnya akan bergerak. Itu natural. Jadi nggak bisa kita angkat atau gimana. Ini suatu kejadian yang netral ya, yang maksudnya tuh natural lah ya. Jadi alami gitu. Nah, terus mengenai soal R&D yang tadi ditanyakan, memang spesies kayu itu kan setiap perusahaan itu memakainya berbeda. Ada yang pakai sengon, ada yang pakai peranti. Nah, kita sebagai perusahaan yang mempunyai lab R&D yang berjalan terus ya dari awal sampai sekarang tuh selalu memenuhi kepentingan daripada pelanggan kita. Kesatu adalah bagaimana mereka bisa membuat kualitas yang lebih baik dari lem kita. Kedua, bagaimana mereka bisa menurunkan cost ya dari dari produk mereka dengan memakai lem kita. Saya rasa antara pabrik lem itu kompetisinya di situ. Siapa yang bisa memberikan cost termurah, kualitas terbaik, dan cara memakainya tuh termudah. Ya, jadi itulah titik-titik yang selalu kita pakai untuk research, mengimprove ya, membuat satu kajian untuk memberi manfaat lebih banyak kepada pelanggan kita. Saya rasa itu sudah pasti punya. Semua pabrik lem itu R&D itu berjalan terus. Tentu tidak kelihatan oleh orang awam bahwa ada produk baru karena bentuknya tetap sama, cair lem ya. Tapi sebetulnya cara pemakaiannya itu pasti akan setiap saat pasti ada improvement dan berubah. Dan itu dari dulu sepanjang sejarah kita lem kita terus diimprove. Nah, itu jawaban singkat saya ya. Mungkin bisa membantu sedikit. Terima kasih. Oke. Jika sudah tidak ada pertanyaan dari Zoom juga tidak ada lagi Pak. Mungkin di sini kami bisa langsung tutup untuk acara public expose-nya. Sudah ya? Oke, silakan. Dengan demikian berakhirnya public expose hari ini. Terima kasih untuk Bapak Sondi, Bapak Tazran, Bapak Evan dan Ibu Kimberly, dan para pemegang saham dan hadirin. Sekian dan terima kasih.